Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tarekat Saziliyah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tarekat Saziliyah. Tarekat Saziliyah didirikan oleh Abdul Hasan As-Sazili pada abad ke-13 Masehi. Merupakan salah satu tarekat tasawuf yang terkenal. Ajaran ini menekankan pada kebersihan hati, akhlak mulia, dan mengikuti Al-Quran serta sunnah. Tarekat ini memiliki silsilah yang bersambung langsung pada Nabi Muhammad SAW melalui Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Tarekat ini berkembang pesat di berbagai wilayah termasuk Afrika Utara dan Indonesia dengan pengikut yang terus-menerus bertambah. Tarekat Sazili juga dikenal karena mudah dipahami dalam praktek spiritual. Imam Asy-Syadzili merupakan pendiri tarekat Syadziliyah. Syekh Abu Hasan atau Imam Asy-Syadzili merupakan seorang sufi yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Ia lahir di desa Humaroh, Maroko pada tahun 1197 dan wafat dalam usia 61 tahun. Beliau juga keturunan Nabi Muhammad SAW melalui nasab dari Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Beliau dikenang luas sebagai pendiri tarekat Syadziliyah. Pun ajaran-ajaran yang ia berikan kepada pengikutnya dengan sebutan Al-Usul Khamsah. 1. Pencapaian spiritual. Saziliyah berfokus pada pencapaian spiritual yang tinggi melalui latihan-latihan seperti zikir, meditasi, dan renungan. 2. Kesadaran Allah. Tarekat ini mengajarkan kepada kita di setiap aspek kehidupan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Keseimbangan. Saziliyah menekankan pentingnya kepada keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan spiritual. 4. Kemurnian niat. Tarekat ini mengajarkan kita untuk selalu memurnikan niat dalam beribadah dan beraktivitas. 5. Tawakal. Tarekat ini mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah tujuan tarekat Saziliyah. Yang pertama, mempertebal hati pengikutnya sehingga hanya mencintai dan merasa indah dengan kecintaan kepada Allah. Yang kedua ialah mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Yang ketiga ialah ridho kepada Allah dalam segala keadaan. Yang keempat, memiliki semangat yang tinggi. Yang kelima, berhati-hati terhadap segala yang haram. Yang keenam, baik dalam khidmat dan bakti sebagai hamba. Yang ketujuh ialah menunaikan segala yang difardukan oleh Allah. Harus memiliki semangat yang tinggi, karena ketika kita memiliki semangat yang tinggi, derajat kita akan dinaikkan. Yang kedua, menjaga diri kita dari perkara yang haram, karena disitulah kita menjaga perkara yang haram, disitulah kita dapat menjaga kehormatannya. Jadi sebagai hamba Allah SWT, yaitu tentunya dengan taat kepada Allah SWT, dengan takwa kepada Allah SWT, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita harus melakukan segala perintahnya. Dengan itu, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan lebih bahagia. Untuk menegakkan diri kepada Allah SWT dengan tarekat Syadziliyah, kita harus mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan Allah SWT, baik dari perantara orang lain. Karena dengan itu, kenikmatan kita justru maka akan ditambah oleh Allah SWT. Itulah 5 dasar tarekat Syadziliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.